Lanjut. Kemudian pada kata amanah ada nun musyaddadah. Nun musyaddadah itu mesti dibaca dengan tajibul gunnah, dengan 2 harokat. Jadi kalau kita baca antara qulu dan amanah, qulu amanah, nah gitu tuh, begitu bacanya tuh baru sempurna. Kalau kita baca misal qulu amanah, belum sempurna karena munfasilnya dibaca cuma 2. Pak Ustadz, saya pernah dengar itu waktu saya pergi umroh atau saya pergi haji, itu Imam Mekah bacanya qulu amanah 2 kok. Nah gimana tuh kita menyikapinya tuh? Kita sini sementara 4 tawasud, 4 harokat. Kita waktu pergi haji atau pergi umroh, kita ikut imam di sana Makkah Madinah, qulu amanah 2. Gimana tuh? Nah gini, dia kalau melakukan namanya munfasil dibaca 2 harokat atau qasrul munfasil, itu toriknya beda. Bukan torik asyatibiyah, toriknya torik thayyibatun nasr. Gitu. Jadi kita harus tahu. Jadi enggak serta-merta bingung kita. Oh, kok di sini 2, di sini 4, di sana 2. Kenapa ya bisa beda? Ya beda torik namanya. Kita toriknya asyatibiyah 4, tawasud. Ya. Nah, kalau di sana itu memakai toriknya torik thayyibatun nasr. Namanya qasrul munfasil. 2 harokat dia munfasilnya. Oke, lanjut. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi walhamdulillah. Assalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a dinahu wa nasarahu wa wala la hawla wa la quwwata illa billah. أما بعد فقد قال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ورتل القرآن ترتيلا صدق الله العظيم. Para bapak, para ibu jamaah salat zuhur Masjid Raya Al-Azham yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kata yang paling patut dan paling pantas kita ucapkan pada kesempatan ini adalah ucapan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang selalu senantiasa dianugerahkan kepada kita sehingga kita bisa melaksanakan tugas-tugas kewajiban kita. Khususnya yakni yang baru saja kita lakukan, yakni salat zuhur kita lakukan secara berjamaah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menerima amal ibadah kita dan melipat gandakannya. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya sebagaimana biasa selepas kita melaksanakan salat zuhur secara berjamaah, kita adakan kajian tahsin dengan kaidah atau metode i'rabut tajwid. Mengi'rab tentang istilah-istilah yang berlaku pada ilmu tajwid. Bapak dan Ibu sekalian, mari sebelum kita mulai kita awali dengan sama-sama membaca Fatihah. Di mana Fatihah ini kita biasakan terkirimkan teruntuk orang-orang yang sangat kita cintai, orang-orang yang sangat kita sayangi, terutama kedua orang tua kita, ibu bapak kita, baik yang masih ada maupun yang telah tiada. Bagi orang tua kita yang masih ada, kita berharap semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan kesehatan kepada keduanya untuk bisa beribadah secara maksimal kepada Allah. Dan
terhadap orang tua kita yang telah tiada atau salah satu di antara keduanya yang telah lebih dahulu dipanggil Allah untuk menghadapnya, kita juga berharap semoga segala amal ibadahnya diterima Allah Subhanahu wa taala, dimaafkan dari khilaf salahnya, diampuni dari segala dosanya, dan pada akhirnya ditempatkan di sisinya raudhah min riyadil jannah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim, Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya amin. Baik, para jamaah sekalian, kalau pada pertemuan yang lalu kita membahas tentang kaidah tajwidnya, ya, sekarang kita akan membahas tentang kata per kata atau berlanjut pada ayat yang selanjutnya, yakni di surat Al-Baqarah, mulai dari ayat 136. Silakan dibuka bagi yang memegang mushaf ataupun memegang HP, silakan. Surah Al-Baqarah ayat 136. Kita mulai. Baik. Jamaah sekalian, pada ayat 136 ini dimulai dari kata qulu. Kata qulu, di mana ku dan lu itu dua-duanya adalah mad tabi'i namanya. Kenapa disebut mad tabi'i? Karena secara tabiatnya, karakternya, dia selalu dibaca dua harokat. Ku dua harokat, lu dua harokat, begitu. Ya. Namun pada kata selanjutnya ada di depannya amanna. Nah ini, pada kata amanna, kata kedua itu diawali dengan hamzah qata. Hamzah qata ini dalam bentuk mad, namanya mad badal. Kenapa mad badal? Karena asal kata amanna itu berakar atau berasal dari amanna. Itu. Saya ulangi. Kata amanna ini berasal dari bentuk fi'il. Namanya fi'il madhi, amanna. Ada dua hamzah di situ. Hamzah pertama mutaharrik, berharokat fathah. Hamzah kedua sakinah atau sukun, tidak berharokat, mati. A baru manna. Jadi a manna itu diibdal, dibadal namanya, diganti. Inilah disebut dengan mad badal. Kenapa? Karena hamzah sukun itu yang ada pada kata a manna, hamzah keduanya diganti, ditukar dengan huruf, ya, biibdalil hamzatis sakinah harfa maddin namanya. Ya, dalam kaidah tajwid begitu. Biibdalil hamzatis sakinah atau biibdalil hamzatis saniyatis sakinah harfa maddin, dengan huruf mad. Nah, kalau huruf mad itu kan ada tiga. Ada namanya alif, ada namanya ya, ada namanya wawu. Karena di sini adalah hamzah pertamanya itu harokatnya fathah, a, gitu, maka diganti dengan yang sesuai dengan harokat itu sendiri. Apa yang sesuai? Kalau fathah pasti alif, kalau kasroh pasti ya, kalau dhammah pasti wawu. Itu udah faedah, itu udah nggak bisa berubah. Nah, sehingga kata a manna diganti dengan huruf mad yang sesuai dengan fathah adalah alif. A, ya gitu tuh prosesnya tuh. A baru manna, amanna, nah, gitu tuh ya. Jadi kita tahu kata amanna mad badal itu memang asalnya adalah amanna. Kemudian kalau dia berada di fi'il mudhari, yu'minu. Nah, yu'minu itu hamzanya timbul dia, tetap. Ya, tetap tahqiq namanya. Yu'minu. Jadi amanna yu'minu.
gitu ya. Sehingga untuk kita ini riwayat hafaz dari Imam Asim, kata yu'minu dibaca tahqiq, tetap yu'minu, hamzanya ada. Tetapi pada qiraat lain itu diibdal juga, dibadal juga. Misalnya ya, riwayat Warash dari Imam Nafi dan riwayat As-Susi dari Imam Abu Amr, dia juga mengibdal sama dengan yang di fi'il madinya. Jadi amana dibaca amana, yu'minu dibaca yuminu. Nah gitu tuh. Itu namanya badal juga. Bi ibdalil hamzatis saniyah, ya, harfa madin juga. Kenapa yuminu? Karena ya harokat sebelumnya dhammah. Nggak mungkin alif, nggak mungkin ya, pasti wawu. Yuminu. Jadi amanna yuminu imanan. Itu kalau Warash dan As-Susi dari Abu Amr. Tetapi hafaz hanya yang dibadal adalah fi'il madinya dan masdarnya dua. Jadi amanna yu'minu tetap imanan. Asalnya imanan, gitu tuh prosesnya. Jadi kata amanna ini mad badal, tapi mad badal ini syabih, mulhaq dengan mad tabi'i, ya. Mulhaq dengan mad tabi'i. Apa itu mulhaq? Disamakan haknya, dibaca dua harokat. Karena badal, karena mad tabi'i dua harokat, maka badal sebagai syabih atau mulhaq dari mad tabi'i, dia juga dua. Gitu ya. Namun kalau dikaitkan kata kulu, lu tadi kan mad tabi'i itu asalnya, yang asalnya dua harokat. Ulu dua. Ada amanna. Maka kalau kita mau wasol, inilah yang disebut dengan i'rabut tajwid. Merubah, mengi'rab ya secara tajwid dari kata kulu dengan amanah akan ada perubahan. Apa perubahannya? Lu menjadi mad tabi'i asalnya, diwasol dengan amanah, maka berubah namanya menjadi mad far'i. Nah itu. Apa namanya? Mad far'i. Nah, mad far'i ini ya kalau dilihat dari kondisinya, karena tabi'inya dengan hamzahnya pada dua kata, maka ini masuk kategori mad jaiz munfasil. Gitu. Jadi jangan kita bilang langsung itu kulu dengan amanah langsung mad jaiz munfasil, jangan. Kalau bisa kita urai dulu, kulu dengan amanah itu namanya mad far'i, gitu. Nah, baru kita sebut, yaitu mad far'inya dalam kategori mad jaiz munfasil. Karena nanti mad far'i ada berapa macam tuh? Ada 5 mad far'i. Pertama namanya mad lazim, kedua mad jaiz wajib mutasil, ketiga arid li sukun, 4 jaiz munfasil, kelima badal. Itu namanya mad far'i tuh. Kalau dulu kita pernah ngaji, waktu saya juga masih ingat banget, mad selain mad tabi'i itu namanya paling ada 14 bentuknya. Memang iya, tapi diringkas itu jadi 5. Kenapa? Karena namanya mad jaiz, nanti ada jaiz munfasil yang baca dengan 2, ada yang baca dengan 4. Seperti kolum Ibnu Katsir 2 sama 4 tuh munfasil. Gitu? Kemudian ada yang baca dengan 6 harokat. Siapa? Warash dan Imam Hamzah. Ada yang baca dengan tawasud aja, 4 aja. Siapa? Selain daripada tadi itu Qalun, Ad-Duri dan Qalun dan Warash Imam Hamzah. Selainnya 4 tawasud. Kalau dirinci memang semua jumlah 14. Gitu. Apalagi namanya mad silah tawilah, itu masuknya ke munfasil. Ada mad silah qasira, ada silah tawilah. Nah, silah tawilah itu masuknya ke munfasil. Dia boleh disebut dengan munfasil hukmi namanya. Dihukumi dengan munfasil. Kalau silah qasirah masuknya ke mulhaq dengan mad tabi'i, gitu ya. Oke, lanjut. Kemudian pada kata amanah ada nun musyaddadah. Nun musyaddadah itu mesti dibaca dengan tajibul gunnah, dengan 2 harokat. Jadi kalau kita baca antara kulu dan amanah, kulu
amanna. Nah gitu tuh begitu bacanya tuh. Baru sempurna. Kalau kita baca misal qulu amanna, belum sempurna. Karena munfasilnya dibaca cuma 2. Pak Ustadz, saya pernah dengar itu waktu saya pergi umroh atau saya pergi haji, itu Imam Mekah bacanya qulu amanna 2 kok. Nah gimana tuh kita menyikapinya tuh? Kita sini sementara 4 tawasud, 4 harokat. Kita waktu pergi haji atau pergi umroh, kita ikut imam di sana Makkah Madinah, qulu amanna 2. Gimana tuh? Nah gini, dia kalau melakukan namanya munfasil dibaca 2 harokat atau qasrul munfasil, itu toriknya beda. Bukan torik asyatibiyah, toriknya torik thayyibatun nasr. Gitu. Jadi kita harus tahu. Jadi enggak serta merta bingung kita. Oh, kok di sini 2, di sini 4, di sana 2. Kenapa ya bisa beda? Ya beda torik namanya. Kita toriknya asyatibiyah 4, tawasud. Ya. Nah, kalau di sana itu memakai toriknya torik thayyibatun nasr. Namanya qasrul munfasil. 2 harokat dia munfasilnya. Oke, lanjut. Billahi. Ya biasa, billahi itu lafzul jalalah dibaca tarqiq karena ada huruf ba berharokat kasroh. Wa ma unzila. Nah, kata selanjutnya wa ma dan unzila. Kata wa ma dan unzila ini sama dengan lu amanna, lu dan amanna. Matobi'i bertemu dengan hamzah qata pada kata kedua. Kata pertama wa ma matobi'i, kata kedua unzila, maka sama dengan qulu amanna billah wa ma unzila ilaina. Begitu tuh bacanya. Jadi nggak boleh qulu dibaca 4, wa ma unzila dibaca kurang dari 4 atau lebih dari 4. Walaupun munfasil itu boleh dari 4, 5 maksimalnya. Tawasud 4 harokat atau kuwaikut tawasud 5 harokat boleh. Tetapi kita harus konsisten. Kalau baca kita melakukan 4 harokat atau tawasud, ya tawasud semua. Berapapun adanya munfasil. Contoh di sini munfasil pertama qulu amanna, wa ma unzila kedua, ila dengan Ibrahim. Itu wa ma utiya, ada berapa tuh? Wa ma utiya lagi. Itu ada lebih dari 1 munfasilnya, ya munfasilnya. Maka berapapun adanya ya harus sama, 4 ya 4 semua. Kalau pakai 5, 5 semua. Tapi tidak ada 6 ya. Maaf. Dulu pas saya pernah mengatakan Ustaz, saya diajarin sama guru saya kata munfasil 6 harokat tuh hafal. Nah itu gimana lagi tuh? Lagi-lagi kembali kepada toriknya. Kalau yang 6 itu toriknya torik thayyibatun nasr. Qasar munfasilnya 2, ya, kuwaikul qasar 3 harokat, dan nanti munfasil mutasil dia bisa dengan berapa tadi? 6 ada. Tetapi kita lagi-lagi masuk kita fokus kepada torik asyatibiyah. Ya, munfasilnya 4 atau 5. Oke, lanjut, yaitu pada kata wa ma unzila, lagi-lagi munfasil. Ya, unzila otomatis nun ketemu zai adalah ikhfa hakiki. Ilaina lai. Nah, di sini kata lai itu ada harful lin. Harful lin cuma 2, ya dan wawu yang didahulukan oleh huruf harokat patah. Itu namanya harful lin. Jangan dibilang ilaina madlin, jangan. Ya, keliru, salah. Kalau ilaina itu bukan madlin, itu namanya harful lin. Kapan disebut madlin? Kalau bukan dalam bentuk ini. Kalau bentuk kata ilaina pasti waqaf wasol dibaca dengan mad dhimmah, bukan madlin. Misalnya contoh, wa ma unzila ilaina, tetap aja harfulinnya mau waqaf mau wasol dibaca mad dhimmah hukumnya. Ya, artinya mad dhimmah itu belum sampai 2 tapi lebih dari 1. Tapi nggak boleh disebut madlin. Kapan disebut madlin?
kalau dia dilakukan waqaf, tapi bukan bentuk seperti ilaina. Bentuknya adalah contoh misalnya min khauf, al khair, as-saif. Nah ini baru nanti ketika waqaf disebut dengan madlin. Namanya madlin arid lis sukun, lengkapnya begitu. Jadi lin arid lis sukun, boleh dibaca 2 harokat, boleh dibaca 4 harokat, boleh dibaca 6 harokat. Tetapi harful lin yang ilaina tadi itu nggak boleh, cuman tetap aja mad dimma ilaina, udah nggak boleh 2 harokat ilaina, nggak boleh, apalagi lebih dari itu. Oke ya, jadi lagi-lagi madlin itu adanya ketika waqaf. Kalau di waktu wasol nggak ada mad, namanya mad dimma saja. Kemudian ila Ibrahim, ada ba harokat sukun, tandanya sukun, berarti masuk kategori qalqalah sughra ya. Tabkhim, tebal ya. Kemudian Ismail wa Ishaq wa Yaqub, kalau dibaca waqaf wa Ishaq ya tetap dijadikan qalqalah. Begitu juga wa Yaqub wal asbab, ada berapa kata tuh? Ishaq, Yaqub, al asbab, kalau diwaqaf diqalqalahkan. Tetapi masuk qalqalahnya qalqalah kubra atau qalqalah kabirah. Jadi qalqalah ada 2, ada shaghirah, ada kabirah, ada sughra, ada kubra istilahnya ya. Oke, lanjut kepada wama utiya. Lagi-lagi utiya. Itu juga mad badal, asalnya utiya. Ata yakti. Ya, ata yakti, tapi di sini akta yukti. Maka uti itu bentuknya diganti juga, ukti asalnya ya, jadi ganti lagi di badal. Musa, nah Musa, Isa, nah ini ada 2 nih. Alifnya alif bengkok. Alif bengkok disebut alif lazimah atau alif layyinah ya, atau alif maksurah. Sebutannya banyak nih. Yang alif fungsinya dibaca sebagai alif, tetapi bentuknya bentuk ya, bukan musai, bukan isai, tetapi Musa, Isa, nah gitu. Ini namanya kalau dalam ilmu qiraat disebut zawatul ya. Apa itu zawatul ya? Yang ketika nanti oleh qiraat lain dibaca dengan, ada yang baca dengan taklil, ada yang baca dengan imalah. Yang baca dengan taklil Musa wa Isa. Ada yang baca dengan imalah Musa wa Isa, lebih miring, lebih imalah dia. Tapi kita ini untuk hafaz patah Musa wa Isa, 2 harokat. Wa ma utiyan nabiyyuna mir rabbihim. Lagi-lagi wa ma utiya munfasil. Munfasilnya hakiki. Utiya mad badal. Kemudian utiyan nabiyyun. Nah, kata-kata nabiyyun nanti di qiraat lain ada yang baca nabiun. Memang asalnya itu nabiun. Naba'a dari naba'a, nabiin, nabiun. Tapi untuk beberapa qiraat itu membaca dengan ibdal, diibdal dengan huruf ya. Nabiin, nabiyin, nabiun, nabiyun. Nah, termasuk hafaz Imam Asim membaca nabiyun, nabiyin. Ya, kalau Imam Nafi, Waras dan Qalun membaca nabiun. Ya, jadi wama utiyan nabiun. Waras itu baca begitu ya. Tapi kita hafaz wama utiyan nabiyyuna min rabbihim begitu. Lanjut, la nufarriqu baina ahadin minhum wa nahnu lahu muslimun. La nufarriqu, ra'nya tarqiq ya, baina lagi-lagi harfulin maddimah, ahadin minhum idgham mutamatsilain, minhum wa nahnu izhar syafawi, lahu silah qasirah, bukan silah tawilah. Artinya silah qasirah itu masuk kepada mulhaq dengan mad tawi, 2 harokat.
lahu muslimun mun. Nah nih muslimun itu kita urainya munnya ada 3. Kalau di wakaf mun 3 huruf dari akhir, berarti mulai dari mun namanya mad arid lisukun. Yang orang-orang sebut muslimun mad arid lisukun, ya kebanyakan keliru, bukan muslimun yang arid lisukun, munnya. Iya, boleh kita sebut dulu pertama muslimun atau al muslimun mun, begitu nyebutnya tuh 3 huruf dari akhir. Jangan al muslimun atau ini nggak pakai alif lam tapi muslimun, jangan bilang muslimun arid lisukun, kebanyakan ya nggak tepat, nggak sesuai, karena musli itu nggak ada masalah kan, ada masalahnya di munnya ketika wakuf jadi mad arid lisukun. 2 harokat, 4 harokat, dan 6 harokat. Boleh dibaca 2, 4, dan 6. Untuk arid lisukun ya. Baik mad arid lisukun, lin arid lisukun, muttasil arid lisukun. Ada 3 arid lisukun tuh. Ada dari huruf mad seperti ini. Ada dari huruf lin seperti min khuf, khoir, itu dari huruf lin. Yang ketiga muttasil arid lisukun pada mad wajib muttasil yang notabene tetapi hamzanya hamzah mutator minas sama, itu namanya muttasil arid lisukun. Itu boleh 4, 5, 6. Maaf ya, 4, 5, 6. Bukan dari 2 dia. Kalau muttasil nggak ada dari 2. Kalau untuk huruf mad dan huruf lin boleh dari 2, 2, 4, 6. Tapi dari muttasil ini dari 4, 5, dan 6. Karena nggak ada 2 kan muttasil, mulai dari 4. Saya kira demikian ya. Barangkali ada yang bertanya, silakan sebelum kita tutup. Nanti minggu depan insya Allah kita baru praktekkan ya, kita praktek pada ayat yang lain. Ada, silakan Pak Haji, silakan. Nah ya, jadi gini, muttasil itu bentuknya ada 2 kata, ada 2 kondisi. Hamzanya itu ada yang mutawasitoh, ada yang mutatorrifah. Mutawasitoh yang di tengah, seperti ulaika itu kan laknya namanya matobi, ada i harokat kasroh hamzah ada di tengah, namanya hamzanya mutawasitoh. Beda dengan misalnya minas sama yang di belakang. Nah, itu namanya hamzanya mutator. Kalau yang mutawasitoh, mau wakof, mau wasol tetap 4 atau 5. Nggak ada 6, nggak boleh 6. Tetapi untuk mutatorifah 4, 5, 6. Dari mana alasannya? Ada dalam kitab namanya kitab di Alail Bayan. Ya. Di situ dikatakan ya apa namanya tahdidu habsin fi naw'ayil maddi. Ukuran hafaz dari Imam Asim yang menyikapi fi naw'ayil maddi pada 2 jenis mad, yaitu mad munfasil dan muttasil. Apa katanya? Wal madda qoblal hamzi wasit wamduda khamsan wa kal maqib bisitin zaida. Itu Pak Haji ya. Jadi kalau di wasol cuma 4 atau 5 saja. Ketika di waqaf untuk mutasil namanya yang hamzahnya mutatorifah boleh sampai 6 gitu. Ya, ada lagi yang lain bisa dipaham Pak Haji? Alhamdulillah. Ya, kalau sudah tidak ada, tentunya mari kita awali, kita akhiri, ya kita tutup pertama dengan baca hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin, dan kita tutup dengan doa kafarat majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa alihi wa barik wasallim. Terima kasih dan mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.